Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Kita coba untuk membahas persiapan untuk UTS Statistika. Ini adalah salah satu contoh soal, nanti bisa rekan-rekan pelajari. Tentu saja soalnya berbeda dengan yang ada di tutorial ini. Ada kemungkinan dilakukan modifikasi, tentu saja berdasarkan 3 digit NIM rekan-rekan sekalian. Tapi ini adalah contoh untuk langkah-langkah yang bisa diterapkan nanti pada saat ujian tengah semester statistika khususnya. Jadi misalkan diketahui data penjualan beras, penjualan dalam satuan karung di Pasar Angso Duo, Provinsi Jambi selama bulan Desember 2023 terdapat pada tabel 1 ya. Tabel 1 terlihat nanti di bawah, rekan-rekan. Pertanyaan yang pertama adalah berapa rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, kemudian modus atau nilai yang paling sering muncul, variansi atau ragam, dan standar deviasi atau akar dari ragam, harga beras pada Desember 2023. Kemudian soal yang kedua, tentukan koefisien korelasi persen penjualan harga beras pada bulan Desember 2023. Kemudian pertanyaan yang ketiga, buatlah model regresi linear sederhana di mana diasumsikan penjualan adalah variabel bebas dan harga adalah respon atau variabel terikat. Jadi datanya seperti ini rekan-rekan sekalian. Ada data tanggal 1 Desember 2023 dengan total penjualan ada 10 karung dan harganya misalkan 1.376 dalam ribuan rupiah. Kemudian seterusnya tanggal 2 Desember 2023 penjualan totalnya 8 karung dan harganya misalkan 732.000 rupiah ya. Kalau di sini satuannya dihilangkan 3 digit untuk ribuannya rekan-rekan agar lebih sederhana, dan seterusnya sampai 31 Desember 2023 di mana total penjualannya ada 3 karung, kemudian harga yang ditentukan adalah 250.000 rupiah. Kalau di sini 250 saja yang ditulis rekan-rekan sekalian. Oke, kita coba untuk langkah yang pertama, rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan tentu saja bisa lihat langkah-langkah yang akan kita coba. Kita coba enter dulu. Rekan-rekan, kita coba jawab pertanyaan nomor 1. Sebelum menjawab, rekan-rekan, cara yang paling logis untuk menyelesaikan baik itu penyebaran ataupun pemusatan data, rekan-rekan harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi memang rata-rata, median, modus, variansi, dan standar deviasi itu rekan-rekan harus urutkan dulu datanya. Jadi kalau kita mau urutkan datanya bisa coba Excel, rekan-rekan sekalian. Nanti bisa dicobakan di Excel, baru nanti disalin secara manual. Rekan-rekan bisa lihat ini contoh soalnya. Yang ditanya sebenarnya kan harga beras ya. Jadi kita fokus ke variabel harga saja dulu untuk pertanyaan nomor 1. Jadi rekan-rekan bisa coba untuk urutkan terlebih dahulu. Ini adalah harga. Kita coba tulis di sini rekan-rekan sekalian. Ini kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar angkanya rekan-rekan sekalian. Karena kalau median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi rekan-rekan bisa mengurutkan data seperti ini, 74 harganya, kemudian 155 dan seterusnya sampai harga tertinggi 1.376. Setelah diurutkan rekan-rekan bisa buat rata-rata. Rata-rata ini kita coba
tebalkan, ya. Kita jawab bagian yang pertama. Rata-rata itu rekan-rekan bisa dirumuskan seperti ini, rumus umumnya rekan-rekan sekalian. Jadi ada semacam garis, ya, aksen namanya. Y aksen, misalkan variabelnya harga itu sebagai Y, rekan-rekan sekalian. Y sama dengan, ini adalah kita buat pecahannya, fractionnya, sigma I, di mana I berjalan dari 1 sampai N, kemudian dibagi dengan N, di mana Y-nya, ini kita tulis variabelnya di sini, rekan-rekan. YI. Oke. Ini rumus umumnya. Rekan-rekan bisa tukar jadi X, bisa tukar juga jadi Z, dan seterusnya, rekan-rekan. Yang penting variabel. Didefinisikan variabelnya seperti ini. Kemudian, rekan-rekan, kita buat langkah yang pertama. Kalau data yang pertamanya, tentu saja rekan-rekan bisa coba masukkan data yang belum diurutkan, bisa juga masukkan data yang sudah diurutkan. Kalau kita misalkan data yang sudah diurutkan, rekan-rekan, berarti 74. Di sini rekan-rekan, 74 ditambah, kita urutkan lagi, 155 ditambah titik ya, sampai angka yang paling terakhir. Angka yang paling besar adalah 1376. 1376 dibagi dengan jumlah datanya ada 31 hari, jadi 31 rekan-rekan datanya. Ini yang kemudian rekan-rekan jumlahkan. Ya, 74 tambah 155 sampai seluruh data harga ini dijumlahkan rekan-rekan. Sehingga nanti rekan-rekan akan dapat, tentu saja kalau kita jumlahkan seluruhnya, ini rekan-rekan, hasilnya adalah 20.229 dibagi dengan 31. Jika kita sederhanakan pecahannya menjadi 652,55 rupiah. Atau kalau dikalikan dengan satuan harganya, jadi 652.550 rupiah, rekan-rekan. Jadi rata-ratanya seperti itu. Kemudian rekan-rekan, selanjutnya kita coba cari median atau nilai tengah. Setelah data diurutkan, tentu saja. Karena kita sudah mengurutkan datanya, rekan-rekan sekalian, tentu saja rekan-rekan sekalian bisa melihat hasil urutannya. Karena datanya 31, rekan-rekan sekalian, maka rumus yang digunakan adalah kita cari, baik itu secara manual, kita cari titik tengahnya, ataupun secara matematis. Cara matematisnya biasanya disimbolkan itu sebagai ME kalau median itu, rekan-rekan. ME sama dengan, kalau variabelnya kita mau tulis, boleh juga MEY, atau median dari variabel Y itu sama dengan Y. Ini kita buat indeksnya, rekan-rekan sekalian. Indeksnya adalah jumlah sampel N, biasanya disimbolkan seperti itu, rekan-rekan. N ditambah dengan 1. Tambah dengan 1 dibagi dengan 2. Jadi kita tentukan letak Y yang mana yang menjadi titik tengahnya. Kalau kita masukkan rumus ini, rekan-rekan sekalian, N-nya 31 ditambahkan dengan 1 dibagi dengan 2, tentu saja
Hasilnya adalah 16. Berarti Y yang digunakan adalah Y pada titik ke-16. Rekan-rekan. Nih, apa Y pada titik 16? Kita lihat urutan datanya. Ini nomor 1, kalau rekan-rekan mau buat. Nomor 2, misalkan urutan. Atau nomor juga boleh, rekan-rekan sekalian. Kita lihat, urutan nomor 16 itu ada di sini. Ya, di mana harganya adalah Rp637.000. Berarti bisa dibuat di sini rekan-rekan, di mana Y sama dengan harganya Rp637. Rp37.000. Oke, mediannya juga sudah selesai. Rekan-rekan, kita coba selesaikan juga modus, rekan-rekan. Modus atau nilai yang paling sering muncul. Modus biasanya disimbolkan dengan MO, rekan-rekan sekalian. Modus dari modus, tentu saja rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat angka yang paling sering muncul ya. Nah, kebetulan kalau rekan-rekan ini 74 munculnya cuma satu kali, 155 munculnya satu kali, 162 munculnya dua kali. Kita lihat yang lebih banyak muncul, kita geser ke bawah. Nah, kita terlihat ini rekan-rekan. Ada muncul sebanyak 3 kali, itu 1200. Jadi otomatis yang menjadi modusnya adalah 1201. Harus diberikan keterangan rekan-rekan. Muncul karena muncul sebanyak 3 kali. Oke, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita coba untuk varians atau variansi. Variansi. Kalau variansi, rekan-rekan sekalian, rumusnya biasa yang paling digunakan adalah sigma kuadrat. Ya, kita cari simbol sigmanya, rekan-rekan sekalian. Sigma kuadrat sama dengan, buat fractionnya juga. Ini scriptnya kita buat ke atas. Ini bracketnya kita coba. Ini rekan-rekan sekalian. Kemudian jangan lupa, oke ini maaf. Kita coba large operatornya, ada sigma rekan-rekan sekalian. Oke, coba I dari 1 sampai I ke N, di mana di sini adalah kita coba buat scriptnya, tentu saja Y I dikurang dengan Y bar, rekan-rekan sekalian. Y barnya adalah Y rata-ratanya dibagi dengan N, karena kita fokus ke populasi, tidak ada keterangan sampel sama sekali. Ini dipangkatkan 2, rekan-rekan sekalian. Ini untuk varians, rekan-rekan sekalian. Secara teknis, logisnya, rekan-rekan rekan-rekan bisa kembali. Ini datanya kalau untuk ini rekan-rekan sekalian. Variansnya itu bisa hasil pengurutan data rekan-rekan sekalian. Jadi langkahnya tentu saja karena kita butuh
rata-rata sudah dapat. Rekan-rekan bisa lihat tadi rata-ratanya. Rata-ratanya 652,55. Rekan-rekan sekalian. Ini rata-ratanya. Kita coba simpan di sini. Ini rata-rata misalkan Y bar. Ini rata-ratanya. Rekan-rekan sekalian. 625,55. 652,55. Ini rata-ratanya. Rekan-rekan sekalian. Ini karena berbentuk gambar. Kita coba di sini. Jadi rekan-rekan, otomatis kita perlu tabel tambahan atau kolom tambahan untuk mengeksekusi bagian variansi, ya. Di mana yang perlu kita lakukan adalah ini Y-nya sudah ada rekan-rekan, berarti Y dikurangi dengan Y bar untuk setiap indeks atau setiap barisnya rekan-rekan. Kalau kita masukkan ke rumusnya berarti 74 dikurangi dengan ini rekan-rekan sekalian. Dengan Y barnya. Oke. Kemudian rekan-rekan sekalian, berlanjut begitu juga dengan elemen yang di bawah 155 dikurangi dengan 652,55. Begitu juga sampai seluruh datanya dilakukan hal yang sama. 1376 dikurangi dengan 652,55 hasilnya 723,45. Selanjutnya rekan-rekan, yang perlu dilakukan kolom tambahan kembali, kita tambahkan, pangkatkan dengan 2Y dikurangi dengan Y bar, dipangkatkan dengan 2. Oke, setelah ada kolom tambahan, kita tambah lagi. Di mana ini nanti rekan-rekan dipangkatkan 2. Jadi hasilnya seperti ini. Di mana baris pertama hasilnya adalah 334.720,1. Baris kedua 247.556 dan seterusnya sampai bagian yang paling terakhir itu 523.379,9. Ini rekan-rekan tentu saja perlu dijumlahkan karena kita butuh totalnya. Jadi totalnya adalah kalau kita mau totalkan secara langsung, nah ini totalnya adalah ini rekan-rekan sekalian. 4.794.228,8 rekan-rekan sekalian. Oke, kita coba lanjut rekan-rekan untuk tutorialnya. Jadi rekan-rekan tinggal menuliskan di sini. Ini kan kita butuhkan ya. Kita copy saja, kemudian ditampilkan lagi. Kita isi di sini karena jumlahnya 31. Di sini rekan-rekan bisa tuliskan juga. Ini kita potong, kemudian karena ini adalah bentuk dari penjumlahan, rekan-rekan bisa buat Y1, kita urutkan saja, 74 dikurang dengan rata-ratanya 652,55. 652,55. Selanjutnya rekan-rekan,
dijumlahkan. Ini untuk prosesnya. Ini kita coba copy, rekan-rekan sekalian. 155 dikurangi dengan 652,55 pangkat 2. Kemudian di sini kita lanjutkan. 1376 kalau rekan-rekan bisa lihat dikurangi dengan 652,55 pangkat 2. Ini coba kita geser ke bawah rekan-rekan agar lebih rapi. Oke, kita buat persamaannya juga. Oke, seperti ini rekan-rekan sekalian. Kemudian, rekan-rekan sekalian, kalau kita rapikan lagi, ini rekan-rekan totalnya seluruhnya. Kita bisa cek di Excel-nya rekan-rekan. Ini. Oke, di sini tidak bisa langsung di copy sepertinya. Ini rekan-rekan sekalian. Oke. 16. Di sini coba kita perbesar jadi ukurannya 16. Rekan-rekan. Oke. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini hasilnya dibagi, kemudian nanti kalau dibagi ini hasilnya sekitar ini kalau rekan-rekan bisa cari nilainya. Ini hasilnya rekan-rekan sekalian. Ambil 2 angka di belakang koma juga tidak masalah, rekan-rekan sekalian. Oke, ini hasilnya untuk variansi, rekan-rekan. Kemudian untuk standar deviasi, rekan-rekan, ini adalah akar dari variansinya atau ragam. Kalau ini kan sigma kuadrat rumusnya. Kalau standar deviasi sigma. Jadi kalau ditulis sigma sama dengan akar dari seperti ini, rekan-rekan sekalian. Nih. Sehingga kalau ini kita akarkan nilainya, rekan-rekan, ini akar dari 154.652,54. Kalau kita coba akarkan, rekan-rekan sekalian, diperoleh seperti ini.
26 ya, karena kita bulatkan ke atas. 393,26. Ini karena 258 sekian-sekian. 258 ini kita bulatkan karena ambil 2 di belakang koma. Jadi hasilnya seperti ini, rekan-rekan sekalian. Oke. Ini untuk pertanyaan nomor 1. Jadi sudah didapatkan rata-rata, median modus, variansi, dan standar deviasi, rekan-rekan. Oke, nanti kita coba lanjut untuk tutorial menjawab soal koefisien korelasi persen penjualan harga beras. Oke, rekan-rekan, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.